Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anak semua, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semua, kita bertemu kembali pada kesempatan ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan berkerti secara virtual ataupun daring. Dan pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama pada semester genap tahun 2021, kita akan memasuki bab 8 ya, yang judulnya beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk materi ini, saya mengajak pada anak-anak semua untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara singkat Bapak akan jelaskan materi ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada itu memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah hukum, keputusan, ketetapan dan kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Anak-anak semua, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakalla birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa iza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi zakarun aw untha syakiyun aw sa'idun fama rizqu famal ajalu fayuktabah kadzalika fi batni ummihi. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah beberapa 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakan menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak semua, dari penjelasan hadis di atas dapat kita pahami bahwa jenis kelamin manusia, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali, dan itu sudah menjadi qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia itu lahir ke muka bumi ini dan dia berjenis laki-laki dan perempuan, maka itu disebutlah takdir. Ya, karena qadar takdir ataupun qadar. Karena qadar itu adalah
perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan sebelum makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia itu diciptakan. Begitu juga, apakah nanti dia akan sengsara? Apakah dia akan bahagia? Rezekinya bagaimana dan ajalnya bagaimana? Itu juga ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hanya tinggal menjalankan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan pada zaman azali ataupun berupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak manusia dalam kandang ibunya itu sudah ditentukan semua kadarnya. Ya. Ketika seorang manusia lahir dunia itulah disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada qada dan qadar ya merupakan rukun iman yang keenam. Ya. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Dalam keadaan sehari-hari qada dan qadar itu dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam semesta ini ya sepertinya ada sehat ya, sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 8 yang berbunyi wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua. Jadi dengan demikian kita pahami bahwa ya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatunya ya terhadap makhluknya ya pada jauh sebelum makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali, termasuk kita manusia. Anak-anak semua, takdir itu dapat diketahui oleh manusia setelah terjadi sebuah kenyataan ataupun peristiwa. Ya, anak-anak sudah kita contohkan tadi bahwa kita berjenis laki-laki atau perempuan itu adalah merupakan takdir ya yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semua, selanjutnya takdir itu terbagi 2. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq artinya sesuatu itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari usaha manusia. Yaitu mu'allaq. Artinya segala keberhasilan ya, yang kita akan laksanakan, segala keberhasilan yang akan kita capai itu tergantung dari kehendak kita masing-masing. Takdir mu'allaq itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi ini disebut dengan takdir mu'allaq. Jadi keberhasilan itu adalah bukan semata-mata karena kehendak manusia, tapi juga ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berusaha ya. Kita senantiasa bekerja, tentunya belajar ya, karena takdir itu juga ditentukan oleh usaha kita. Ya. Kemudian ada juga namanya takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram itu tadi kita sebutkan jenis kelamin. Kita tidak bisa mengelak. Kita terlahir ke dunia ini tiba-tiba sudah berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Ajal panjang atau pendek ya api memiliki itu adalah semua telah takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak semua ya, apa manfaat beriman kepada qada dan qadar? Pertama, kita lihat manfaatnya beriman kepada qada dan qadar. Pertamalah menenangkan jiwa. Artinya seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang
dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bersyukur dan bersabar. Ya. Karena apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Jadi dengan takdir itu, dengan beriman kepada qadar dan qadar itu, kita bisa bersikap sabar dan bersyukur. Kemudian menemukan rasa optimis. Ya, seorang beriman kepada qadar dan qadar akan memiliki sifat optimis. Ya, kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya putus asa, justru sebaliknya yang semakin bersemangat, yang berusaha tenaga untuk meraihnya. Jadi bukan berarti kita harus pesimis dan beriman kepada qadar dan qadar, tapi kita justru bersikap optimis. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi beriman kepada qadar dan qadar, ya, akan memperoleh keberhasilan. Ya, ia menganggap semua itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena segala sesuatunya itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin, namun yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, inilah barangkali sekedar pengantar materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, tugas anak-anak semua adalah membuat ringkasan dari materi ini, ya, dalam sebuah buku, ya, ditulis tangan, terus nanti dikirim ke DCR sebagai tugas untuk materi beriman kepada qadar dan qadar. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.